Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Berhubungan dengan masalah hukum merayakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 661. Faidatun, bahwa ini adalah satu faidah fi fatawal Hafidz Suyuti, dijelaskan pada kitab fatwa Al-Hafidz Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu fi babil walimati, pada bab walimah. Imam Suyuti ini ulama besar, wali besar, bahkan beliau sampai derajat telah bertemu dengan Rasulullah SAW yaqadatan, bukan dalam mimpi, yaqadatan, secara terang-terangan, secara jaga, secara sadar, bukan di dalam tidur, sebanyak 70 kali kurang lebih. Artinya ini bukan orang biasa, orang-orang agung, orang-orang mulia, ya, ulama-ulama yang betul-betul ulama, ya. Jadi kita jangan ada keraguan kepada ucapan para ulama. Kedepankan husnudzan kita kepada para ulama. Su'ila namalil maulidin nabawi fi syahri Rabiul Awal. Beliau Imam Suyuti ditanya mengenai pelaksanaan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal, yakni bulan Maulid. Ma hukmuhu min haitsu syar'u, bagaimana hukumnya mengadakan perayaan Maulid ini dari jihad syariat? Menurut ajaran Islam ini bagaimana? Ma hukmuhu min haitsu syar'u, bagaimana hukumnya menurut syariat? Jadi kita itu segala sesuatu diatur oleh hukum syariat. Tidak lepas apa yang kita kerjakan ini, tidak lepas dari hukum syariat. Hukum syariat itu ada 5, wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Nah ini masuknya kemana Maulid ini? Mengadakan acara Maulid ini termasuk yang mana? Nah ditanya seorang ulama besar, ya. Bagaimana hukumnya, apa hukumnya perayaan Maulid dari jihad hukum syariat? Wa hal huwa mahmudun au madhmumun, dan apakah perayaan Maulid ini terpuji atau tercela? Wa hal yuthabu fa'iluhu aula, apakah mendapatkan pahala orang yang mengadakannya atau tidak? Ya, ini bertanya kepada ulama yang asli, tapi ulama akhirat, betul-betul ulama, ya, yang menjadi pewarisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Imam Suyuti radhiyallahu anhu, wal jawabu indi, bahwa jawaban itu pertanyaan, indi, di sisiku, pendapatku, anna asla amalil maulid, adalah sesungguhnya pokok merayakan maulid, alladzi huwa ijtima'un nas. Perayaan maulid itu isinya yang pertama berkumpulnya manusia. Berkumpul manusia. Aya urang di mana ngayakeun acara mauludan sorangan gitu. Ente ngondang tatangga baraya sadena muslimin muslimat diondang, ngariung, berkumpulnya manusia. Jadi isinya maulid itu perkumpulan manusia. Kemudian wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an, dan membaca Quran yang mudah dari bacaan Al-Quran. Dibacakan Quran, tahlil Quran sanes, maca kulhu Quran sanes, maca Fatihah Quran sanes, Quran.
Yang pertama berkumpulnya manusia. Sudah berkumpul manusia lalu diadakan pembacaan Quran, baca Fatihah Quran, maka baca kulhu Quran. Itu. Kemudian wa riwayatil akhbaril waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dibacakan riwayat-riwayat hadis-hadis yang datang dari permulaan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma waqa'a fi maulidil ayat, apa-apa yang terjadi pada maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda kebesaran Allah. Menceritakan akhlak Nabi, menceritakan sifat Nabi di dalam acara maulid. Maca berjanji teh maca naon teh eusina ai berjanji teh eusina naon nyarioskeun ti kawit Nabi bade lahir teuing ka lahir akhlakna duwi ka pupusna dicarioskeun nyarioskeun akhlak budi pekerti kang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarioskeun sejarah Nabi ya menceritakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isinya berjanji, isinya simtud durar, isinya maulid debai, yang lain-lainnya, semua itu menceritakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngan pedah make bahasa Arab. Kumaha abdi teh harti? Teangan we atuh hartina naon hesena. Ya, ngara harti, naon itu maksudna gitu. Nah, itu. Jadi isinya maulid itu yang pertama berkumpulnya manusia, kemudian pembacaan Al-Qur'an, kemudian pembacaan riwayat hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa yumaddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifun min ghairi ziyadatin ala dzalik. Kemudian ya dibentangkan bagi mereka hidangan-hidangan. Tuluy weh taruang. Tuluy taruang, hanya ngopi gitu udah. Kemudian makan ya summa yumaddu lahum simatun, lalu diamparkan dihidangkan makanan-makanan ya'kulunahu yang makan mereka kepada itu makanan wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik, dan mereka pulang tidak lebih dari itu yang dijelaskan. Ya, di dalam acara maulid itu yang pertama kumpulnya manusia, kedua pembacaan Al-Quran ya, meskipun tidak satu juz ya, pokoknya ada pembacaan Al-Quran. Yang ketiga adanya pembacaan sejarah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan maulid, dibacakan berjanji, dibacakan deba, dibacakan simtud durar. Kemudian sudah beres, kemudian ada nasihat ya, ada wasiat-wasiat takwa atau kemudian sudah beres itu semua, lalu diadakan jamuan makan gitu. Tidak lebih dari itu. Kata beliau, minal bid'il hasanati adalah dari sebagian bid'ah yang baik. Perayaan acara maulid itu jika isinya kumpulnya manusia, tentunya harus dipisahkan laki-laki dan perempuan. Harus ada pemisahan, disekatnya ulah campur istri sareng pamaget, pisahkan. Kita seorang panitia harus menyiapkan tempat untuk wanita khusus, tempat untuk laki-laki khusus. Nah, itu harus seperti itu. Jangan campur ya. Itu kaum wanita dengan kaum laki-laki. Usahakan seperti itu. Kemudian dibacakan Al-Quran, harus ada pembacaan Quran meskipun hanya berapa ayat ya, atau tahlil ya. Jelas tahlil itu yang dibacanya banyak Al-Quran isinya tahlil itu. Kemudian dibacakan sholawat ya, dibacakan qasidah, itu sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu diperintahkan oleh Nabi. Dibacakan sejarah-sejarah Nabi agar kita mengenal sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu beda dengan kita. Khalqan wa khuluqan, jasadnya itu beda dengan jasad kita. Memang sama namanya tapi beda ya, beda jasad Nabi itu. Kalau Nabi itu semua wangi, jasad Nabi itu tidak ada yang kayak kita, bau. Kalau kita nyiduh sok nyiduh urang saha dorek moro ciduh urang rek ditampanan ku pamajikan
Neng, abang akang rek nyiduh yeuh tampadannya. Ada gitu mah. Moal. Cidurang mau aya nampadan. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meludah di hadapan ada seorang sahabat, maka itu ludah tidak sampai ke tanah. Berebut para sahabat itu ingin mendapatkan ludah sucinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ludahnya itu wangi. Beda dengan kita bau jurig ya. Tidak kita ini waduh bau jurig, komo kesedar harjengko kesedar peuteuy. Bau jurig. Nah, beda. Jasad Nabi itu semua nur cahaya, semua wangi, tidak ada yang tidak wangi. Semua wangi, sampai keringatnya pun wangi. Ya, keringatnya itu wangi, bahkan lebih wangi daripada minyak wangi yang ada di dunia ini. Tidak ada yang lebih wangi daripada keringatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kartos beda semua. Nah, itu. Jadi dijelaskan di dalam pembacaan Barjangji, bacaan Maulid Debai, Maulid Simnud Durar, sifat-sifat keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An beda make bahasa Arab. Atuh itu arti mah tanyakeun kan ngarti ieu mah. Teu daek nanyakeun nya. Lamun urang teh hati taroskeun kanu ngartos. Mun ayeuna mah aya tarjamahna. Sok supados ngartos. Naon nu dibaca Barjangji teh itu naon teh wa ba'du faqulu naon ieu teh. Oh, cari tahu terjemahnya. Agar bagaimana? Agar lebih kita mantap ya, khusyuk di dalam pembacaan riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah pembacaan Maulid ya, sejarah Nabi, perjuangan Nabi yang luar biasa, akhlak Nabi yang luar biasa dijelaskan di dalam kitab-kitab Maulid tersebut. Itu. Kemudian sudah beres, baca tahlil, baca doa, lalu makan santapan jasmani. Nah, itu. Nah, amalan tersebut adalah minal bid'il hasanah. Adalah bid'ah yang baik. Allati yusabu 'alaiha sahibuha, yang mendapatkan pahala orang yang melaksanakan itu bid'ah hasanah. Jadi bid'ah terbagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah ya. Ada bid'ah yang baik yang mendapat pahala orang yang melaksanakannya. Ada bid'ah yang tidak baik, yang buruk, yang berdosa orang yang melaksanakannya. Nah, acara Maulid yang seperti itu artinya tidak ada sesuatu yang melanggar syariat di dalam acara tersebut. Ya. Lamun rek nampilkeun ibu-ibu teu naon, ngan penontonna kudu ibu-ibu wungkul. Ibu-ibu mun muludan ya, ibu-ibu hayang tapi naik panggung. Teu sawios ngan penontonna ibu-ibu ulah aya pame kitu. Karena sanes ulah tampil ibu-ibu, silahkan ibu-ibu tampil nya dina panggung muludan. Itu tapi anu hadirna ibu-ibu ulah aya pamegeut kitu tah aturanana. Jadi tetap aturan kedah diutamikeun supados leres-leres urang ngagungkeun kana ajaran suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima fihi min ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang ada pada itu semua dari mengagungkan derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idharil farahi wal istibsyar bi maulid syarif, dan menampakkan kegembiraan ya, menampakkan kegembiraan hati atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari segi hukumnya. Jadi hukumnya bid'ah hasanah ya, yang mendapatkan pahala orang yang melaksanakannya. Jadi isinya maulid itu, perayaan maulid itu harus apa? Ada manusia, kumpul manusia ya. Sok sana aja duaan. Oh, kumpul kan eta duaan teh nya, rek duaan rek tiluan. Artinya berkumpulnya manusia kemudian pembacaan Quran, kemudian pembacaan riwayat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, baik diisi dengan tausiah pembacaan riwayatnya, dengan mau'izatul hasanah pembacaan riwayatnya ya, atau dengan apa saja yang berhubungan dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta mah maca sejarah Nabi rek make bahasa Sunda pek nya, bade ngangge bahasa Indonesia silahkan.
bade ngangge bahasa Arab silakan, terserah ya. Yang penting yang hubungannya adalah sejarah suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah beres acara, lalu santapan jasmani. Nah, amalan tersebut termasuk bid'ah hasanah yang mendapatkan pahala orang yang melaksanakannya. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi ya, nggak usah ragu-ragu lagi. Ya jalma nu nyaritakeun bid'ah eta teh teu dicontohan ku Rasul, umpama keun wae ceuk maneh kitu lah kudu ting riweuh nya eta mah ceuk maneh kitu. Da kuring mah jelas aya guruna aya ulamana nu parantos ngajelaskeun aturan-aturan dina ngayakeun mulu dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lapang, hati yang bersih, sehingga hati ini dipenuhi dengan rasa cinta, mahabbah, menghormati, mengagungkan, memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.